Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Pandu Permana akan menyampaikan materi soal pernikahan biar mewujudkan keluarga berkah. Yang pertama kita akan membahas tentang cinta dan fitrah manusia untuk menikah. Cinta dan pernikahan dulu. Ketika suatu saat hati seseorang tiba-tiba berbunga-bunga, rasanya tidak karuan, pikiran tidak bisa berkonsentrasi, hati berdebar-debar saat sebuah nama disebut, sering tersenyum sendiri. Berarti orang tersebut sedang jatuh cinta. Karena itulah sebagian tanda-tanda cinta. Tidak mudah memahami arti cinta, sebab ada bermacam-macam cinta. Cinta monyet, cinta pertama, juga cinta sejati. Menurut para ahli, cinta merupakan kesenangan jiwa, pelipur hati, membersihkan akal, dan menghilangkan rasa gundah gulana. Pengaruhnya membuat elok rupa, membuat manis kata-kata, menumbuhkan perilaku mulia, dan memperhalus perasaan. Namun sebaliknya, ia yang sedang mabuk cinta, emosinya bergejolak. Dirinya diliputi rasa senang, takut, sedih, cemburu, dan khawatir yang campur aduk tidak karuan. Cinta juga bisa membuat pikiran tidak bekerja dengan benar. Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan sebaliknya adalah perasaan yang manusiawi yang bersumber dari fitrah yang diciptakan Allah di dalam diri manusia, yaitu kecenderungan kepada lawan jenis ketika ia telah mencapai kematangan pikiran dan fisiknya, sesuai pada surat Al-Rum ayat 21. Cinta pada dasarnya bersifat netral. Ia dapat bersifat positif, tapi dapat juga menjadi negatif, tergantung pada bentuk penyalurannya. Oleh karena itulah, Islam memberikan aturan dan pedoman agar cinta membawa dampak positif bagi manusia. Menurut ajaran Islam, perasaan cinta akan membawa kebaikan pada manusia bila disalurkan hanya dalam bingkai pernikahan. Hal ini karena dalam pernikahan, hampir semua bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, bahkan bernilai pahala bila dilakukan karena Allah. Di luar pernikahan, semua bentuk hubungan cinta laki-laki dan perempuan adalah terlarang. Sebab orang yang sedang jatuh cinta, umum diketahui bahwa mereka seringkali menyalurkan perasaan cintanya dengan cara selalu berada di dekat sang pujaan hati, saling memandang, berbicara berdua, bahkan mungkin lebih dari itu. Semua aktivitas ini secara tegas oleh Islam terlarang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Termasuk dalam kategori cinta yang dilarang Islam adalah cinta kepada sesama jenis atau yang populer disebut homoseksual atau liwat dalam bahasa Arab. Ironisnya, perilaku yang pernah terjadi pada umat Nabi Nuh ini sekarang banyak dipraktikkan orang-orang Barat, juga Indonesia. Padahal dalam surat Al-A'raf ayat 80-84 disebutkan azab yang dahsyat yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut yang berperilaku homoseksual. Selain itu, para ulama sangat mengutuk, mengecam, dan mengharamkan homoseksual sebab ia dipandang sangat membisikkan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. Berkaitan dengan masalah cinta, terdapat sebuah temuan penting dan mengejutkan diri dari seorang peneliti di National Autonomous University of Mexico. Ia menyatakan bahwa sebuah hubungan cinta pasti akan menemui titik jenuh, bukan hanya karena faktor bosan semata, tapi karena kandungan zat kimia di otak yang mengaktifkan rasa cinta itu telah habis. Rasa tergila-gila dan cinta pada seseorang tidak akan bertahan lebih dari 4 tahun. Jika telah berumur 4 tahun,
cinta sirna, dan yang tersisa hanya dorongan seks, bukan cinta murni lagi. Menurut peneliti, rasa tergila-gila yang muncul pada awal jatuh cinta disebabkan oleh aktivasi dan pengeluaran komponen kimia spesifik di otak, berupa hormon dopamin, endorfin, feromon, oksitosin, neurofiltrin yang membuat seseorang merasa bahagia, berbunga-bunga, dan berseri-seri. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan terpaan badai tanggung jawab dan dinamika kehidupan, efek hormon-hormon itu berkurang lalu menghilang. Yang kedua, fitrah manusia untuk menikah. Secara bahasa, kata nikah berarti berhimpun. Secara sinonim, Al-Quran juga menggunakan kata zawwaja yang bermakna menjadikan berpasangan. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Menurut Syihab, Al-Quran secara umum hanya menggunakan dua kata ini untuk merujuk pada hubungan suami istri secara sah. Secara istilah, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menikah, atau lebih baik tepatnya keberpasangan, adalah naluri seluruh makhluk, termasuk manusia. Al-Quran beberapa kali mengulang tabiat ini antara lain dalam surat Az-Zariyat ayat 49, Asy-Syura ayat 11, dan Yasin ayat 36. Banyak analogi yang bisa dipakai untuk menggambarkan keterpasangan laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki dan perempuan dianggap sebagai diri yang satu dalam dua raga yang berbeda, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, maka keterpasangan keduanya dimisalkan dengan burung yang memiliki dua sayap. Badan burung hanya akan dapat terbang bila memiliki sayap kanan dan kiri. Kedua sayap ini saling membutuhkan agar badan burung dapat terbang. Analogi lain yang lebih rumit adalah kunci. Secara fungsi, yang disebut kunci adalah gabungan antara anak kunci dan lubang kunci. Anak kunci harus aktif bergerak agar bisa membuka lubang kunci yang pasif dan tidak bisa bergerak. Bila anak kunci dan lubang kunci sama-sama aktif bergerak, maka kunci tersebut rusak karena lubang kunci tidak bisa dibuka. Setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, wajar menginginkan memiliki pasangan. Sebelum dewasa, dorongan ini umumnya sudah timbul dan menjadi amat kuat saat manusia mencapai kedewasaannya. Penyaluran naluri berpasangan pada manusia dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Hubungan dengan ikatan longgar, misalnya atau pacaran, hidup serumah tanpa ikatan resmi atau kumpul kebo, atau hubungan dengan ikatan resmi atau pernikahan. Agar dorongan berpasangan yang kuat ini dapat tersalurkan dengan benar dan membawa efek positif, maka Islam mensyariatkan dijalinnya keberpasangan tersebut dalam bingkai pernikahan. Lalu yang ketiga ada hikmah pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam menurut Azam dan Hawas tidaklah sekedar pada pemenuhan nafsu semata, tapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan aspek sosial, psikologi, dan agama. Di antara tujuan pernikahan yang terpenting adalah sebagai berikut, yaitu memelihara keberlangsungan manusia. Pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan, manusia dapat hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah. Lalu pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Menurut Al-Ghazali, nikah memiliki beberapa faedah, di antaranya
dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa manusia bersifat mudah bosan dan jauh dari kebenaran jika ia bertentangan dengan karakternya. Bahkan akan menjadi durhaka dan melawan jika selalu dibebani secara paksa. Akan tetapi, jika jiwa disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Lalu mengontrol hawa nafsu. Nikah menyalurkan hawa nafsu manusia dengan cara yang benar, melakukan kebaikan kepada orang lain dan melaksanakan hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari pelanggaran yang diharamkan agama. Sebab nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan juga menjaga para pemuda dari penyaluran hasrat seksual yang salah. Karena rahasia pernikahan yang tinggi inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong pemuda agar menikah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.